duit itu sombongi saja. Nggak butuh, saya pinginnya bayar, nggak pingin dikasih. Saya maunya kasih pesangon, bukan dapat pesangon. Dan seterusnya. Sombong, iya itu memang sombong, tapi itu fitrah kedudukan Anda kepada uang. Hati kok ngasor pada duit, aku tidak mampu, semoga besok dapat rezeki langit, aku miskin, semoga bansos cepat-cepat turun. Model mental begitu ya, model masuk anginan pada duit, rezeki makin seret dan mampet. Pada uang ya sombong dan tegas. Uang itu sombongi saja. Saya kalau dengar info ada bantuan sosial dari negara atau dari pihak manapun, boro-boro ingin mendaftar agar dapat jatah. Justru yang muncul di hati saya adalah rasa sombong pada uang. Sama seperti kemarin, begitu ada teman share info tentang subsidi Telkomsel, saya malah leletin lidah dengan membatin, saya maunya menyubsidi negara, bukan disubsidi oleh negara. Saya maunya gemar bayar pajak, gemar beli produk negara agar negara cepat kaya. Saya banyak dilingkari oleh orang kaya dan posisi saya mengasuh pondok pesantren. Biasanya punya lembaga pondok pesantren itu tameng sosial untuk ngasor pada harta orang kaya, ya minta-minta bantuan. Tapi kalau saya dekat dengan orang kaya, dengan sombong saya bilang dalam hati, saya dengan hartamu itu mulia diri saya, bukan level saya merendahkan diri pada harta. Jadi jangan harap saya mau minta-minta bantuan, saya lebih mulia dari hartamu. Itu gaya orang sombong, tetapi sombong kepada uang, membesarkan dirinya kepada uang dan harta dunia. Coba Anda cek di Al-Quran, Tuhan begitu sombong kepada Anda sebagai makhluk, mengaku, Tuhan itu mengaku, diriku maha perkasa, diriku maha kasih, maha lembut, maha kuasa, dan seterusnya. Coba Anda mengaku, aku wanita lembut loh di RT ku, pasti bullying yang Anda terima. Tuhan menyombongkan diri di depan Anda sah-sah saja, bahkan sangat etis. Itu karena memang kedudukan Tuhan lebih tinggi dari makhluk. Tuhan mengaku tinggi, ya etis-etis saja, malah tambah mantap dan meyakinkan. Coba kalau Tuhan bersikap ngasor pada Anda, misal mengaku aku ini zat yang maha tidak berdaya, ya bubar semua. Anda mau berdoa minta pertolongan kepada Tuhan, langsung ingat, elah Tuhan tidak berdaya, buat apa minta tolong kepadanya? Bubar semuanya, dan 3 hari kemudian Anda sudah enggan menyembah kepada Tuhan. Sama seperti Anda sebagai orang tua ketika hadapi anak Anda yang sedang bandel, sambil geram dan menepuk dada Anda bilang, aku ini bapakmu, kamu harus nurut. Di situ Anda menyombongkan diri pada anak, tapi sangat etis sebab memang kedudukan orang tua lebih tinggi dari anak. Menyombongkan diri itu etis dan tidak berdosa kalau memang sudah makomnya, sudah levelnya, seperti guru kepada murid, nabi pada umatnya, bos pada karyawan, dan seterusnya. Dan justru kesombongan Anda itu makin memantapkan kedudukan Anda, makin membranding kedudukan kuat Anda. Lah iya, di depan murid kok Anda kemudian andap asor, mengaku saya ini bodoh anak-anak. Ya bubar semua kan? Di depan murid ya Anda harus sombong. Misal mengaku saya ini sudah selesai S2 matematika, jadi pelajaran matematika di SMA ini sudah betul-betul saya kuasai. Ini kesombongan diri, tapi luwes dan etis karena guru memang kedudukannya lebih tinggi dari murid. Anda dengan uang kedudukannya tinggi mana coba? Jelas tinggi diri Anda. Kalau uang kedudukannya lebih tinggi dari Anda, semua keluarga korban Sriwijaya Airline SJ182 tidak ada yang berduka karena nyawa keluarganya akan diganti rugi dengan uang. Jiwa Anda tak bernilai, tidak bisa dikrus dengan mata uang. Itu karena Anda berkedudukan jauh lebih tinggi ketimbang uang. Kalau Anda punya uang 10.000, mau beli motor baru ya tidak sampai derajat, tidak terbeli. Nah, seisi harta bumi dan langit ini tidak mampu beli harga diri jiwa Anda. Itu saking tingginya derajat Anda di depan harta. Sama seperti kedudukan Tuhan di depan hambanya, orang tua di depan anaknya, guru di depan muridnya. Kedudukan Anda pada uang itu layak kalau Anda menyombongkan diri kepada uang. Saat disombongi, uang itu malah makin terpikat kepada Anda kok.
Lah iya, ada bansos dikeluarkan saja Anda ngiler, rela sakit hati kalau tidak dapat jatah. Lah iya, dapat kuota gratis subsidi pelajar saja Anda ceritakan ke antero RT saking bangganya. Itu level ngasor pada duit. Duit itu sombongi saja. Nggak butuh, saya pinginnya bayar, nggak pingin dikasih. Saya maunya kasih pesangon, bukan dapat pesangon. Dan seterusnya. Sombong, iya itu memang sombong, tapi itu fitrah kedudukan Anda kepada uang. Hati kok ngasor pada duit, aku tidak mampu, semoga besok dapat rezeki langit, aku miskin, semoga bansos cepat-cepat turun. Model mental begitu ya, model masuk anginan pada duit, rezeki makin seret dan mampet. Pada uang ya sombong dan tegas. Karena kedudukan derajat Anda yang lebih tinggi dari uang sehingga Anda layak menyombongkan diri. Maka level tertinggi pada uang adalah rasa tidak butuh. Ada bansos merasa tidak butuh karena sudah merasa kaya. Ada gratisan, ada zakat fitrah merasa tidak butuh. Itu kesombongan, tapi itu fitrah kedudukan yang sebenarnya. Rasa tidak butuh itu yang kemudian disebut zuhud. Jadi zuhud itu level kesombongan tinggi pada harta dunia. Izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Artinya, zuhudlah terhadap dunia, niscaya engkau dicintai Allah. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, niscaya engkau dicintai manusia. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi, gemarlah sombong pada uang. Uang nanti akan menyintai Anda. Bukan cuma uang yang cinta, Allah dan orang-orang di sekitar Anda pun akan menyintai Anda. Sombong yang tidak boleh itu sombong kepada sesama manusia. Kalau sombong pada uang, ya memang harus.